Ini ibu saya sama adiknya, ini adik saya nih, adik kandung saya yang nomor 2 nih. Bang, rokoknya mati. Ini adik saya, mungkin kalau di penulis sinetron dari mulai anak jalanan, anak langit, ke anak santri ya banyak lah. Dia penulis nih, tapi tinggalnya di daerah. Gitu. Nah, ibu saya juga suka nulis bon hutang berapa aja gitu. Kang Diki, hari ini kok rame banget, ada apa sih? Memang kumpul aja atau gimana? Ya, memang kebetulan hari ini lagi mudik ya. akan bentar lagi saya akan sholat maghrib berjamaah dengan Pak Iman, di mana insya Allah saya mendampingi beliau untuk jadi wakil wali kota. Memang teman kita artis saya nggak usah sebutin ya, ada artis baru aja kemarin minta saya jadi wakil gubernur. Tapi saya ingin memberikan pesan bahwa kita harus tahu diri, kemampuan saya dari sisi keuangan, partai dan segala macam, saya tidak mungkin jadi wakil gubernur walaupun udah ada yang minta, tapi berat lah. Jadi udahlah, saya yang kecil-kecil aja dulu. Kalau Allah takdirkan nanti ke depan saya jadi wali kota, jadi gubernur atau jadi presiden di Konoha atau dimanapun, ya udah. Sampai hari ini cukup jadi wakil. Oke, Ibu. Kang, ngumpul-ngumpul seperti ini jarang apa gimana sih, Kang? Sudah jarang sih, emang udah jarang karena ibu saya seringnya di adik saya yang perempuan yang ketiga di Depok. Dan adik saya yang ini tinggal di Garut sama adik saya satu ini, Ki, pijen rokok lagi. Ya. Pijen rokoknya. Ini adik kandung. Nah, iya, ini adik kandung. Adik kandung. Ini yang bungsu nih. Oh. Yang bungsu, yang paling kebetulan kalau teman-teman satu saat mau ke Garut, ini bos kafe nih, kafe. Kalau mau ke Garut ya, dari sini bisa ke Garut tuh Mas ya Ki. Di Garut banyak biasa suka Dede Inun ke sana. Dede Inun tuh yang manusia YouTuber yang aneh-aneh. Oh, mukbang. Oh, iya. Suka datang ke kafenya dia juga. Gitu, banyak teman-teman ke sana. Dia di kafe di Garut. Gitu. Oke, mungkin restu Ibu gimana nih soal apa namanya Bu? Apa namanya? Kang maju gitu hari jadi ini gimana restunya? Sudah merestui? Terbaik. Artinya Ibu merestui untuk maju ya. Doanya gimana Bu untuk ada pesan nggak mungkin untuk Kang Diki untuk nantinya kalau misalnya nanti maju gitu kepilih gimana ibu ada pesan nggak? Pertama kali orang tua ya kejujuran. Kejujuran ya. Oke, kejujuran aja sama teh manis satu gitu mah ya. Beli ayam. Sponsor, tapi sponsornya nanti bingung kan saya kalau pakai sponsor, entah saya harus gantiin duit, harus korupsi, mau balik. Makanya yang saya mampu dari sisi keuangan segala macam paling jadi wakil ya, saya jadi wakil juga. Berarti ini inisiatif sendiri atau memang sekalian diajak sebetulnya partner bukan gitu? inisiatif sendiri, tapi permintaan dari beberapa saudara rekan-rekan dan memang sekedar informasi aja bahwa sebetulnya untuk kepemimpinan memang sebaiknya bukan dari atas kemauan sendiri tapi atas permintaan. Kalau memang ada permintaan, cukup diyakini permintaannya dan di daerah tersebut memang membutuhkan seorang sosok untuk memimpin, ya udah bismillah. Kenapa harus Kota Tasik? Kota kelahiran? Saya lahir di sini kebetulan, bapak saya di sini, dimakamkan juga di sini. Saya sekolah dari mulai lahir di sini sampai SMA di sini. Di belakang rumah ini ya. Gimana di sini? Di belakang itu. Sebenarnya apa sih yang dicapai sama Kang Diki sendiri nih jika nanti terpilih Kang? Untuk Kota Tasik wakil sendiri ini sekedar ada semacam message pesan bahwa kalau wakil itu tidak akan banyak memberikan fungsi, cuma hanya sekedar memberikan saran dan masukan kepada wali kotanya. Dan saya melihat sekarang ini era anak muda, makanya saya mewakili anak muda. Jadi wakilnya anak muda yang usianya 13 tahun. Buat saya kan ada masalah karena saya alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan jadi pejabat, pengetahuan, ilmu walaupun mungkin tidak terlalu banyak, sedikit, tapi ternyata cukup dibutuhkan oleh Pak Biman. Ya udah, saya akan sharekan dan mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang saya dapat bisa memberikan manfaat untuk kemajuan beliau dalam
menjalankan tugasnya. Oke. Menurut Kang Diki apa yang harus dibenahi dari Kota Tasik? Boleh tahu? Sebetulnya kalau bicara pembenahan secara konsep segala sesuatunya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik walaupun konsepnya sudah baik tanpa ada penempatan birokrasi yang dalam artian orang-orang yang menyelesaikan program-program itu dengan cara baik. Jadi penempatan birokrat yang benar itu menjadi patokan utama. Bagaimana menempatkan mereka di titik-titik tertentu. Makanya pola saya ketika sosialisasi saya nggak pernah mau ketemu sama kepala dinas, tapi saya datang ke dinas-dinas untuk menyamakan informasi, data dan segala macam. Tapi untuk bertemu secara khusus saya nggak mau. Kenapa? Karena besok lusa bisa jadi sih nggak saya pakai, bisa jadi Pak Fion nggak pakai. Karena kita harus memakai kepala dinas, kepala dinas, kepala badan dan lainnya itu tidak berdasarkan kenal, tapi berdasarkan kapasitas melalui lelang yang sesungguhnya. Oke, tadi salah satu PR-nya adalah apa? Tentang stunting sendiri nih kan sempet kan tadi kan pengen nih kota Tasikmalaya ini terbebas dari stunting nih. Kang sendiri ngeliat itu seperti apa? Ini ada masalah stunting, ada juga masalah banjir, kota banjir, ada juga masalah pengelolaan sampah, ada juga masalah kriminalitas atau penyakit sosial baik itu kriminalitas, ada PSK dan yang lain-lain. Ada juga mundurnya posisi kota santri dengan kondisi yang realnya. Sebenarnya banyak sekali persoalan yang harus ditetapkan. Cuma kami tidak mau membuat sebuah janji-janji yang tidak relevan dengan kemampuan anggaran daerah. Makanya dalam waktu 2-3 hari ini kita akan betul-betul menggunakan akademisi dan segala macam bersama menyelesaikan beberapa konsep. Jadi konsep kami yang ingin kita sampaikan tidak ingin seperti yang lalu-lalu yang kita akan gratiskan ini, kita akan gratiskan itu, kita akan selesaikan ini tanpa melihat kapasitas keuangan dan kemampuan yang ada di pemerintah daerah. Jadi harus disesuaikan gitu. Jangan sampai kita mengejar menang sampai akhirnya kita menghalalkan segala cara nggak mau. Jadi kita harus menyampaikan apa yang sekiranya kita akan mampu gitu. Karena sekarang aja RPJP itu dulu rencana penanggulangan jangka panjang itu dikerjakan oleh kita. Hari ini kan nggak dibikin oleh pusat. Aduh, yang tahu daerah kan kita, tapi ya udah kita ikutin. Itu nggak bisa melawan. Ada beberapa hal yang memang kita harus sesuaikan bahwa setiap visi misi harus ada kata maju dan berkelanjutan. Itu apakah permintaan saya, permintaan calon? Bukan, karena itu memang ketentuan dari pusat. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan. Tadi melihat antusias masyarakat sendiri di kota alun-alun itu seperti apa, Kang? Kayaknya dia berharap banget untuk dibenahi kota Tasik ini, Kang. Ya beberapa ada. Jadi salah satu kesalahan pun, dan mohon maaf ya saya tidak menyalahkan siapapun, tapi ada satu kesalahan di mana Tasik ini adalah kota madya. Di dalam kota madya sebetulnya boleh aja ada yang namanya pedesaan. Di pedesaan biasa ada kepala desa, biasa dapat ADD anggaran desa sekitar 800 juta sampai 2 miliar. Ditambah anggaran alokasi dana desa. Nah sekarang di kota Tasik, kota madya itu nggak ada yang namanya desa, semuanya kelurahan. Yang sumber pembangunannya dari ADK, anggaran dana kelurahan. Anggaran dana kelurahan itu dari APBD kota yang jumlahnya tidak akan lebih dari 250 juta. Bagaimana coba bayangin? Yang pakai ADD anggaran bisa 800 sampai 2 miliar aja banyak yang nggak jadi. Apalagi kelurahan. Nah, ini menjadi tantangan besar buat kami, tapi untungnya kami punya, kalau desa punya BUMDes, kita punya koperasi. Yang lain kan punya koperasi, Kang? Ya, tapi ingat ulang tahun pertama koperasi Indonesia itu di sini. Bahkan tubuh koperasi itu adanya di kota Tasik, tapi belum terurus. Mohon maaf, bukan menyalahkan orang, tapi tidak terurus. Mudah-mudahan ke depan Pak Piman bisa mengurusnya. Nah, teman-teman bisa datang situ, tubuh koperasi yang pertama loh. Ini koperasi pertama itu di kita. Di sini awal mula aja orang nggak banyak yang tahu kan. Kerajinan tangan, mendong aja udah mau hilang. Ikan gurame itu terkenal di sini. Tapi hari ini kemana? Agak sedikit kan, karena pembangunan tidak melalui KLS. Apa itu KLS? Kajian lingkungan strategis, sehingga bangun aja ini, bangun itu, akhirnya tidak nyampe ke masyarakat, tidak nyampe ke para petani dan pelaku industri perikanan. Oke, sip. Ya.